Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanuddin, NIM 2011-390. Di sini saya akan mengerjakan UAS tentang ICT, yaitu memanfaatkan teknologi. Jadi judul yang saya bahas di sini yaitu tentang pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini mempercepat tren globalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap membantu aktivitas tetap berjalan saat normal baru dimulai. Aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi simulasi bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam sehari-hari. Tren apa saja yang digunakan selama pandemi ini berlangsung? Belanja online, pesan antar makanan dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di market favorit. Sibuk untuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makanan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit bagi banyak orang. Sekitar 31 UMKM beralih ke digital selama pandemi dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai, maka saat AKB pembayaran digital tanpa kontak dimulai, pembayaran digital tanpa kontak seperti kartu atau dompet elektronik adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik UEF mencapai 64,48%. Teknologi menunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work home, kerja jarak jauh, memanfaatkan teknologi rapat ruang virtual, penyimpanan berbasis yaitu cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan dan bahkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapat sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni 166 juta dolar Amerika Serikat atau 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April 1991, negara mengumpulkan penutupan sekolah dan universitas yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut untuk menggunakan digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual juga argumen reality juga populer di pendidikan non-normal. Tapi ada kekhawatiran teknologi juga bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat integrasi digital dan pemberian fasilitas. Televator. Rumah sakit juga menjadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi televator memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh seperti konsultasi dokter lewat aplikasi. Diagnosis biasanya akan menggunakan bantuan intelijensi. Biasanya IC menggunakan pernyataan untuk mengidentifikasi kemungkinan gejala dan memberikan saran apakah kita perlu ke rumah sakit untuk memeriksa lebih lanjut atau istirahat dan memanfaatkan makan sehat saja sudah cukup. Digital entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai cara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian
dan kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama, Netflix menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube yang tahun sebelumnya hanya merekam 15 menit pada minggu yang sama. Robot dan drone. Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan sertifikat area publik atau mengirimkan barang kepada mereka yang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya mempunyai inovasi melewati konsumen Korea Selatan dengan menggunakan robot sebagai inovatif cegah kontak antar pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai dibuka saat norma baru. Teknologi di sektor publik. Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dengan mengenai COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Vikobar dengan sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan sinkronisasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan COVID yang lebih cepat menggunakan teknologi digital. Pemilihan secara transparan dapat menyajikan data, melakukan pemetaan kasus penataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, selama pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi dan berbagai sektor paksa untuk beradaptasi dan kita tergantung padanya saat pandemi.